Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Berdasarkan hisab, insya Allah Jumat malam Sabtu yang akan datang kita sudah memulai sholat tarawih dengan masuknya 1 Ramadan 1443 Hijriah. Subhanallah, dalam masyarakat dengan masuknya Ramadan biasanya disambut dengan penuh sukacita, bahagia dan gembira. Makanya itu apa yang disebut dengan penyambutan bulan suci Ramadan dikenal dengan istilah tarhib Ramadan. Pertanyaannya, apakah itu tarhib Ramadan? Dan dari bahasa apakah itu tarhib Ramadan? Dan apa maksud dari kata tarhib Ramadan tersebut? Tarhib Ramadan itu asal kata rohaba yurhibu tarhiban. Kalau dalam ilmu sharaf ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan, dan akar katanya adalah rohiba. Ternyata subhanallah, kata tarhib dengan kata marhaban itu adalah satu kata secara asal katanya, yaitu rahibah. Dalam bahasa Arab, kata marhaban kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah selamat datang. Tapi ada juga kata selamat datang yang sering kita katakan, bahkan sering kita dengar, bahkan sudah familiar di telinga kita, yaitu marhaban dengan kata ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat ringkas ini khatib memberikan, kalau boleh dikatakan pengalaman, atau mungkin kalau boleh dikatakan sedikit ilmu tentang apa perbedaan kata marhaban dengan kata ahlan wa sahlan. Memang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dua kata ini terjemahannya sama, yaitu selamat datang. Baik ungkapan marhaban yang artinya selamat datang, bahkan juga ahlan wa sahlan artinya adalah selamat datang. Tapi dalam az-zauqul arabi, dalam pemakaian orang Arab, ternyata kata marhaban dengan kata ahlan wa sahlan, walaupun artinya sama-sama adalah selamat datang, ternyata punya perbedaan dalam pemakaian kata dalam kalimat ketika diucapkan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau kata marhaban itu artinya selamat datang, artinya adalah ungkapan dari lubuk hati yang dalam secara ikhlas, dengan sukacita, bahagia dan gembira menyambut kedatangan sesuatu atau seseorang. Maka dengan datangnya teman kita misalnya, sahabat kita, keluarga kita misalnya, atau bahkan dengan datangnya misalnya momentum-momentum tertentu seperti datangnya bulan suci Ramadan misalnya, maka kita ungkapkan marhaban. Itu artinya adalah selamat datang, yang konotasinya adalah ungkapan sukacita, bahagia dan gembira dari lubuk hati yang dalam dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Makanya itu ungkapan selamat datang Ramadan itu tidak tepat kalau diungkapkan
ahlan wa sahlan ya Ramadan, yaitu yang tepat adalah marhaban ya Ramadan. Apa bedanya dengan ahlan wa sahlan? Memang ahlan wa sahlan artinya juga adalah selamat datang, namun pemakaiannya dalam kata yang diucapkan oleh orang Arab, dan memang ini adalah bahasa Arab. Ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang, tapi konotasinya adalah pemberian fasilitas kepada yang datang. Misalnya ahlan wa sahlan ya Muhammad, ya Ahmad, ya Ali, ya Utsman. Artinya apa? Ahlan wa sahlan ya Utsman, selamat datang Utsman. Maka selama keberadaanmu di tempatku, selama keberadaanmu di rumahku, aku sambut dengan apapun fasilitas yang aku mampu. Ahlan, maka engkau saya anggap sebagai keluarga saya. Dan sahlan, dan segala apapun kemudahan dan fasilitas yang saya mampu berikan akan saya berikan kepadamu. Karena apa? Karena kedatanganmu adalah ahlan wa sahlan, selamat datang, dan saya sambut dengan berbagai macam kemampuan dan fasilitas yang saya miliki, dan apapun yang saya mampu berikan silahkan nikmati, karena engkau adalah saya anggap sudah bagian dari keluarga saya. Makanya itu kalau kedatangan seseorang boleh dikatakan marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang. Dengan kedatanganmu marhaban, saya sambut dari lubuk hati yang dalam dengan rasa sukacita, bahagia dan gembira. Ahlan wa sahlan. Dan dengan segala kemampuan dan fasilitas yang saya miliki, engkau kami anggap sebagai bagian dari keluargaku, dan apapun yang aku mampu aku berikan berbagi denganmu. Tapi kalau dengan datangnya Ramadan cukup dikatakan marhaban ya Ramadan. Artinya adalah selamat datang bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kedatangan Ramadan bagi kita tidak memberikan fasilitas untuk Ramadan. Bahkan bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah katakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan yang dimana di situ diturunkan oleh Allah Al-Quran. Syahrun Mubarak adalah bulan yang penuh di situ dengan keberkahan. Bukan kita yang memberikan fasilitas untuk bulan Ramadan, justru kita harus menyambutnya dengan penuh rasa suka, bahagia dan gembira, dengan ikhlas dari lubuk hati yang dalam dan dengan penuh keikhlasan. Makanya itu penyambutan bulan suci Ramadan dikenal dengan istilah tarhib Ramadan. Apa itu tarhib Ramadan? Penyambutan datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang sukacita, bahagia dan gembira, dengan kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Usikum menafsi wa iya ya bitaqwa. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Jawabannya adalah yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan hanya orang-orang tertentu, yaitu orang-orang dari hamba Allah, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya sudah tergerak, hatinya sudah tergerak, imannya sudah bangkit, iman yang ada di lubuk hati yang dalam tersebut. Makanya itu kenapa firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 1 ketika menafsirkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 ini, kenapa ayat ini dimulai oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu,
wahai hamba-hambaku yang beriman, digerakkan dulu oleh Allah iman hamba-hambanya, dibangkitkan dulu oleh Allah iman hamba-hambanya dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Syekh Muhammad Ali As-Sobuni? Ayat ini dimulai oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu liyuharrika fihim masyairat ta'ati wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Karena ungkapan ya ayyuhalladzina amanu yang artinya wahai hamba-hambaku yang beriman adalah ungkapan yang bukan hanya sekedar menghargai dan menghormati iman hamba-hambanya yang beriman, tapi juga adalah ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini, kata Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, adalah ungkapan yang mampu membangkitkan dan menggerakkan keimanan hamba-hambanya. Sebab liyuharrika fihim masyairat ta'ati, jika keimanan seseorang itu sudah bangkit, jika keimanan seseorang itu sudah tergerak, apapun konsekuensi daripada bangkitnya iman itu dia akan taati. Jangankan hanya sekedar untuk berpuasa, yaitu menunda makan, menahan lapar dan haus dan segala apapun yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, dari terbitnya fajar dengan masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Jangankan hanya sekedar itu, kalau orang yang imannya sudah bangkit, orang yang imannya sudah tergerak, jangankan hanya sekedar disuruh untuk berpuasa, jangankan hanya sekedar untuk mengorbankan waktunya, jangankan hanya sekedar mengorbankan tenaganya, jangankan hanya sekedar mengorbankan hartanya, nyawa pun kalau memang harus dikorbankan. Kalau itu panggilan iman, kalau iman sudah tergerak, iman sudah bangkit, dia akan taati dan dia akan lakukan dengan senang hati. Makanya itu Syekh Muhammad Ali As-Sobuni mengatakan wa yuzkiya fihim jazwatal iman. Ketika iman itu sudah bangkit, ketika iman itu sudah tergerak, dan apapun yang dilakukan berdasarkan iman dan berlandaskan iman tadi, bukan hanya sekedar dia taati, bahkan ketika itulah dia merasakan nikmat dan berbahagia, bahkan mungkin kenikmatan dan kebahagiaan dan bagaimana nikmatnya dan bagaimana rasanya manisnya iman dalam kehidupannya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Dengan datangnya bulan suci Ramadan yang tidak beberapa hari ini, mari kita tanya diri kita masing-masing, bagaimana perasaan kita? Apakah bulan suci Ramadan ini betul-betul kita sambut dengan penuh suka dan cita, dengan bahagia dari lubuk hati yang dalam, sehingga kita mengungkapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Aku bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan umur panjang kepadaku ya Allah. Tidak sedikit keluargaku, tidak sedikit saudara-saudaraku, bahkan orang-orang terdekat denganku ya Allah, tahun lalu masih berpuasa dengan kita, tahun lalu mereka masih bertarawih dengan kita, tapi tahun ini mereka telah tiada dan mereka telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari lubuk hati yang dalam, dengan penuh keikhlasan, marhaban ya Ramadan, aku sambut kehadiranmu ya Ramadan dengan penuh syukur, dengan penuh rasa sukacita, bahagia. Karena minimal doaku ketika masuknya bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kehidupan kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usiaku ya Allah sampai aku bisa menikmati indah dan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang begitu bahagia dan gembira, sehingga mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sehingga bisa memasuki bulan suci Ramadan dan merasakan nikmat dan indahnya beribadah puasa, beribadah dengan segala apapun bentuk ibadah di bulan Ramadan.
Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini ibadah-ibadah kita lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Aku sambut kedatanganmu penuh dengan rasa bahagia, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa gembira dari lubuk hati yang dalam. Dan sampaikan ya Allah, usia kita semua sampai memasuki bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan. Wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas annallaha shalla 'ala nabiyyi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami sadar ya Allah telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Boleh jadi kami ini hamba-Mu yang kurang pandai mensyukuri. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah anak-anak cucu kami, keluarga kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu bersujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam kehidupan kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Waladikrullahil ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.